Liku-liku kehidupan menjadi ujian keimanan manusia untuk bertambah dekat dengan Sang Maha Kuasa atau sebaliknya, lalai hingga terjerumus ke dalam lembah dosa. Senantiasa bertafakur merupakan salah satu kunci agar apa yang kita lakukan tak menjadi masalah sosial. 4 pemuda asal Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo mengeroyok anggota TNI AL di Jalan Raya Pantura, Probolinggo. Gegara itu, keempatnya kini dijebloskan ke sel tahanan Polres Probolinggo. 4 pemuda asal Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo mengeroyok anggota TNI AL di Jalan Raya Pantura, Probolinggo. Gegara itu, keempatnya kini dijebloskan ke sel tahanan Polres Probolinggo. Mereka mengeroyok Praka Ahmad Fauzi, 27 tahun, warga Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo pada Selasa 12 Mei 2020 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu korban berkendara dari timur ke barat di Jalan Raya Pantura, ruas Desa Pajurangan. Kebetulan Fauzi tak kenakan seragam dinas. Tiba-tiba pelaku bernama Usman Wijaya yang mengendarai motor Matic DK3523WZ muncul dari mulut gang, sehingga mengejutkan Praka Ahmad Fauzi dan hampir bertabrakan. Terkejut dengan kelakuan pelaku, korban membunyikan klakson. Karena di klakson, Usman Wijaya yang berboncengan dengan Abdul Halim meneriaki korban. Terkejut dengan kelakuan pelaku, korban membunyikan klakson. Karena di klakson, Usman Wijaya yang berboncengan dengan Abdul Halim meneriaki korban. Belum usai duel itu, Usman lantas menghampiri korban dan langsung memukulnya. Namun pukulan itu luput. Di saat bersamaan Abdul Halim memukul dan mengenai telinga kiri korban. Tak terima dipukul, korban melawan sehingga terjadilah duel 2 lawan 1. Peristiwa menjelang berbuka puasa itu berakhir setelah warga sekitar dan anggota polisi melerainya. Tak terima dikeroyok, Praka Ahmad Fauzi melaporkan peristiwa itu ke Polsek Gending. Awalnya Usman Wijaya dan Abdul Halim yang diamankan polisi. Namun setelah mempelajari video dan foto yang beredar, polisi juga menangkap 2 tersangka lainnya. Seorang tukang becak di kota Pasuruan diamankan polisi gara-gara mencuri beras. Namun, ia terlepas dari jerat hukum setelah didapatkan kepastian aksi pencurian karena himpitan ekonomi. Seorang tukang becak di kota Pasuruan diamankan polisi gara-gara mencuri beras. Namun ia terlepas dari jerat hukum setelah didapatkan kepastian aksi pencurian karena impitan ekonomi. Informasi yang didapat, tukang becak ini kedapatan mencuri beras di salah satu toko sembako yang berada di Pasar Kebonagung pada Minggu 10 Mei 2020 siang. Kasubag Humas Polres Pasuruan Kota, AKP Endi Purwanto menjelaskan, pada siang itu tukang becak yang diketahui bernama Supriyadi terpergok mencuri beras dalam kemasan 25 kg. Supriyadi kemudian diserahkan ke polisi dan dibawa ke Mapolres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan. Karena telah diselesaikan secara kekeluargaan, Supriyadi pun dipulangkan ke rumahnya di Kelurahan Randusari, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan. Berdasar pengakuan Supriyadi yang dicatat polisi terungkap jika aksi pencurian beras ini lebih dilatari oleh faktor ekonomi. Diungkapkan, pandemi corona sangat berdampak pada kehidupan Supriyadi. Impitan ekonomi memuncak, sang tukang becak saat itu kebingungan harus penuhi kebutuhan pokok untuk keluarganya, sehingga dengan terpaksa ia nekat mencuri beras di Pasar Kebonagung. Peristiwa ini justru mendapat perhatian. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Doni Alexander sempat datangi Supriyadi di rumahnya. Kunjungan itu disempatkan Doni dengan memberikan bantuan berupa beras, mie instan, dan uang tunai kepada Supriyadi. Entah bagaimana mercon yang ada di rumah Sairi 44 tahun tiba-tiba meledak. Yang pasti, akibat kejadian ini rumah Sairi dan 4 tetangganya rusak. Beberapa hari lalu rangkaian mercon meledak hingga merusak sejumlah rumah di Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan. Setelah sekian waktu memburu, polisi akhirnya membekuk si pembuat mercon. Terduga pembuat itu bernama Sairi, 44 tahun, ditangkap di dalam rumahnya yang terletak di Desa Pogading, Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan.
Kanit Reskrim Polsek Paserpan Aibda Hasanuddin mengatakan pelaku menghilang atau kabur setelah kejadian meski diketahui sempat mengantar putranya yang juga menjadi korban dalam peristiwa ini ke Puskesmas Paserpan. Namun tak butuh waktu lama, polisi ternyata langsung menangkap pelaku esok harinya, tepatnya Minggu 10 Mei 2020 malam, sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ditangkap, pelaku tak bisa berkutik lantaran kakinya mengalami luka bakar. Keterangan yang berhasil dihimpun polisi, ledakan tersebut bermula saat pelaku membuat mercon di depan rumahnya, dan saat proses pembuatan itulah mercon tersebut meledak. Demikian Zona Merah Sepekan, sampai jumpa, tetap waspada.